warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, good morning student, how are you today? I hope you are fine, okay? Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai energi dan perubahannya, atau bahasa Inggrisnya adalah energy and its change. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu memahami apa yang dimaksud dengan energi, dan siswa dapat mengetahui apa saja jenis-jenis perubahan energi. Nah, disimak terus ya penjelasan kakak sampai selesai. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan pengertian energi. Nah, jadi adik-adik tolong dicatat ya hal-hal yang penting dalam penjelasan kakak. Nah, jadi energi itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan yang biasa disebut dengan usaha. Nah, kata energi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti ergon. Ergon artinya bekerja. Nah, dalam melakukan sesuatu hal, kita selalu menggunakan energi tanpa sadar maupun tidak sadar. Nah, energi sendiri memiliki besar satuan dengan nama Newton meter atau joule. Nah, energi dan kerja mempunyai satuan yang sama. Energi didefinisikan sebagai tenaga atau gaya untuk berbuat sesuatu, yang secara umum didefinisikan sebagai kemampuan melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan kerja biasa didefinisikan sebagai suatu usaha untuk memindahkan suatu benda sejauh yang kita bisa atau dengan usaha kita. Nah, besar satuan dari kerja ini adalah Newton meter. Nah, selanjutnya contohnya itu seperti ketika kita berjalan, kita memerlukan energi. Namun, setiap kegiatan kita memerlukan energi dengan jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Energi tidak dapat kita lihat, namun pengaruhnya cukup besar dalam diri kita. Energi dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk lainnya, atau bisa disebut fleksibel. Oke, selanjutnya kita masuk pada macam-macam bentuk energi. Nah, energi adalah suatu kebutuhan manusia yang sangat vital. Energi yang sering digunakan oleh manusia yaitu energi bumi dan energi listrik. Nah, energi bumi sendiri yaitu berupa energi minyak bumi. Energi minyak bumi ini apabila digunakan terus-menerus akan habis, karena energi minyak bumi ini tidak dapat dibarukan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan sumber energi yang ramah lingkungan. Nah, ini merupakan sumber energi ramah lingkungan ini adalah energi yang pemanfaatannya tidak memberikan dampak buruk bagi kondisi lingkungan. Contohnya itu seperti energi alternatif. Oke, selanjutnya, Kak, apa saja sih macam-macam jenis energi alternatif? Nah, jadi energi alternatif itu banyak sekali ya bentuk dan jenisnya. Nah, yang pertama itu ada energi mekanik, atau bahasa Inggrisnya adalah mechanical energy. Jadi energi mekanik ini adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifatnya bergerak. Nah, energi mekanik ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada energi potensial, atau bahasa Inggrisnya potential energi. Nah, energi potensial ini dimiliki oleh suatu benda pada tempat tertentu. Dari kedudukan atau tempatnya itu dapat melakukan usaha. Oleh karena itu, energi potensial ini disebut juga energi. Oke, yang selanjutnya ada energi kinetik, atau bahasa Inggrisnya kinetic energy. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Energi kinetik ini secara jelas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan segala usaha agar bisa menggerakkan benda dengan massa tertentu hingga mencapai suatu kecepatan tertentu juga. Nah, semakin tinggi kecepatan suatu benda, maka akan semakin besar pula energi kinetiknya. Oke, selanjutnya energi yang kedua yaitu ada energi bunyi, atau bahasa Inggrisnya adalah sound energy. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari getaran partikel-partikel udara.
di sekitar sumber bunyi. Nah, sebenarnya setiap terjadi getaran pada suatu benda pasti terdapat bunyi energi. Nah, namun tidak semua bunyi tersebut akan terdengar karena semakin kuat getaran maka akan semakin besar pula bunyi yang dihasilkan. Nah, contohnya itu adalah ketika kita bermain gendang, gitar. Semakin kuat kita memetikkan gitar atau memukul gendang, maka akan semakin besar pula getaran pada bunyinya dan akan terdengar lebih jelas. Nah, yang ketiga itu ada energi panas atau hot energy. Energi panas adalah energi yang terjadi karena pergerakan internal partikel penyusun dalam suatu benda. Energi panas merupakan energi yang dapat berpindah dari suatu partikel ke suhu yang tertinggi. Nah, partikel tersebut bersuhu rendah, di mana matahari merupakan sumber energi yang paling panas di alam semesta ini. Nah, energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, contohnya itu sederhana. Dari energi panas, ketika memanaskan air dengan api, maka api yang panas tersebut akan berpindah energinya ke air sehingga air tersebut akan mendidih. Oke, selanjutnya energi yang keempat yaitu ada energi cahaya. Nah, energi cahaya atau bahasa Inggrisnya electric energy. Energi cahaya ini berasal dari hasil gelombang elektromagnetik. Nah, contohnya seperti ketika cahaya lampu semakin jauh dari kita, maka sumber cahaya lampu tersebut akan semakin sedikit pengaruhnya terhadap penglihatan kita. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada energi kimia atau bahasa Inggrisnya adalah chemical energy. Energi kimia adalah energi yang berasal dari karena adanya interaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, contohnya itu seperti kita makan makanan yang mengandung kimia tersebut akan diproses dalam tubuh sehingga dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, dari proses kimia tersebut timbullah energi kimia. Oke, selanjutnya perubahan energi yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia yaitu adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi bentuk lainnya. Nah, contoh perubahan energi seperti energi listrik diubah menjadi energi panas. Nah, ini terjadi pada penggunaan setrika yang sering kita pakai untuk menggosok pakaian kita. Yang kedua yaitu ada energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Nah, ini biasanya kita temui dengan mendengarkan sound system dan bel yang ada di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada energi listrik diubah menjadi energi mekanik. Contohnya pada penggunaan kipas angin. Nah, jadi itulah beberapa energi listrik yang banyak digunakan oleh manusia. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan yang biasa disebut dengan usaha. Nah, kata energi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang artinya bekerja. Dalam melakukan suatu kegiatan atau suatu hal, kita memanfaatkan energi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, energi menjadi sangat penting bagi kehidupan kita, terutama energi listrik. Nah, kemudian energi terbagi lagi ke beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada energi mekanik, yang kedua ada energi bunyi, yang ketiga ada energi panas, yang keempat ada energi cahaya, dan yang kelima ada energi kimia. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kakak pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kakak selanjutnya.